teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Naima Burhan. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Sedikit pemaparan dari saya tentang materi kami, yaitu ragam bahasa Indonesia meliputi yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga macam-macam. Langsung saja saya selaku pembawa materi pertama ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian ragam bahasa Indonesia dan fungsi ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Menurut Beckham, ragam bahasa Indonesia adalah varian bahasa menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Seperti halnya seketika kita berada dalam situasi resmi, maka kita akan menggunakan bahasa baku, dan apabila di tengah pasar atau di rumah sendiri, maka kita tidak harus menggunakan bahasa baku. Namun, penggolongan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa-bahasa. Seperti contohnya apabila ditinjau dari media atau sarananya, ragam bahasa terdiri dari yang pertama ragam bahasa lisan, merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur. Ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Terus masuk ke materi kedua, yaitu fungsi ragam bahasa. Adapun fungsi bahasa Indonesia yang memiliki fungsi sebagai bahasa nasional fungsinya tersebut adalah yang pertama, menyatukan berbagai bahasa Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Yang keempat, persatuan antara kelompok dan etnis. Yang kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah yang pertama, bahasa resmi negara, yang kedua, pengantar pendidikan, yang ketiga, alat komunikasi tingkat nasional untuk kepentingan ilmu pengetahuan, yang keempat, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian pemaparan dari saya dua materi tadi. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan. Nama saya Winnie Jubroran Cemunaben. Di sini saya akan membawakan materi tentang ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak berlangsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Yang berikut, ragam bahasa berdasarkan standar. Selain digolongkan dan media, terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan yang pertama, topik yang sedang dibahas. Yang kedua, hubungan antar pembicaraan. Yang ketiga, medium yang digunakan. Yang keempat, lingkungan. Dan yang kelima, situasi saat pembicaraan
terjadi. Ciri-ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Kedua, imbuhan. Yang ketiga, penggunaan kata sambung atau konjungsi. Dan yang keempat, penggunaan fungsi yang lengkap. Yang berikut, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaraannya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 1. Ragam dialek. 2. Ragam terpelajari. Yang ketiga, ragam resmi. Yang keempat, ragam tak resmi. Perkenalkan, nama saya Veronica Salina. Saya dari kelompok 2, membawakan materi tentang ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, ragam dialek, yang kedua, ragam terpelajar, yang ketiga, ragam resmi, dan yang keempat, ragam tidak resmi. Yang kedua tentang ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksud adalah hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah, memiliki beberapa karakteristik seperti berikut. Bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Dan yang terakhir, adanya keselarasan dan keruntuhan posisi dan antaralinear. Yang ketiga, contoh ragam bahasa Indonesia. Contoh ragam bahasa Indonesia adalah bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa atau language of massa communication. Disebut pula newspaper language, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan atau tutur di media elektronik, misal radio dan TV, maupun komunikasi tertulis atau media cetak dan online, dengan ciri khas singkat, padat, dan mudah dipahami. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.